Kalau dulu belinya itu tanya tentang pakannya apa, terus mungkin cara perawatan seperti apa sudah tanya, atau mungkin jenengan hanya beli, lihat peternak sudah sukses, menganggap kita juga akan sukses, atau seperti apa, Pak? Ya sekilas seperti itu, Mas. Seperti itu gitu kan. Jadi paham saya itu memang gini ya, sebagai pemula tentunya gitu kan. Sebagai pemula. Paham kita itu kan kalau kambing atau domba itu kan makannya rumput gitu kan, makan rumput. Oke Pak Aam, mungkin dari awal ternak dulu kan jenengan bisa disinggung dari awal dulu beternak kambing etawa ya Pak ya? Nggih, etawa. Ini mungkin yang ada di benak jenengan di awal-awal dulu ingin beternak etawa itu apa sih Pak dulu? Oke, jadi ini kalau ngomong saya gitu ya. Saya Nggih. jenengan. Jadi saya tuh senang lihat kambingnya, jadi senang memang. Seneng dulu ya? Senang dulu gitu kan. Jadi kan kalau kita ngomong ternak itu kan kambing atau domba itu jenisnya kan pasti banyak itu ya, banyak gitu kan. Jadi sekilas saya itu ngelihatnya seneng, karena seneng gitu kan. Kambingnya bagus-bagus gitu kan. Terus juga lihat di di YouTube itu ya, kambingnya bagus-bagus, seneng gitu kan. Harganya juga lumayan. Harganya juga bagus-bagus gitu kan. Nah sekilas mungkin pada saat itu saya ngelihatnya gitu aja. Untung besar gitu Pak ya. Untung besar, kambingnya bagus-bagus gitu kan. Penak ternaknya ini tinggal kita beli, kita ternak, besok hasil gitu Pak ya. Betul sekali. Okay. Tapi ternyata tidak sederhana seperti itu gitu kan. Ya. Kendalanya apa sih Pak di pemula ini kan? Ini buat referensi teman-teman yang akan beternak Pak. Ini kendala setelah membeli Pak. Ini apa yang pertama yang dulu jenengan alami Pak? Okay. Otomatis ya. Pada saat itu kan saya sudah siap kandang ya. Siap kandang. Sudah siap? Pada saat itu saya pakan hijauan ya pada itu ya. Hijauan. Saya sempat nanam rumput odot itu kan. Jadi ya otomatis Mas. Jadi saya ndatin kambing itu kan kambingnya normal ya. Dari peternak yang sudah boleh dibilang ya sudah besar ya Pak. Besar, otomatis kualitas kambingnya juga bagus-bagus ya. Nah pada saat saya bawa pulang otomatis ya dengan treatment yang berbeda gitu kan. Itu signifikan gitu kan, signifikan perubahannya kan. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu kan, jadi bahan belajar saya itu terlalu mahal gitu. Harusnya pada saat itu ya jangan banyak dulu, atau ya boleh dibilang jangan cari yang jenis dulu lah, yang biasa-biasa dulu kan. Biasa dulu gitu Pak. Biasa dulu gitu kan. Soalnya kendala yang saya alami itu seperti itu kan. Yang pasti dari treatmentnya berbeda gitu kan. Jadi setelah kambing saya bawa pulang, saya pelihara dalam waktu beberapa bulan bahkan tahun gitu kan, ternyata hasilnya tidak sama gitu kan, sama ekspektasi jenengan di awal Pak ya. Betul. Jadi kambingnya jadi kurus-kurus gitu kan. Itu penerapan pakannya yang berbeda atau mungkin seperti apa Pak menurut jenengan sendiri Pak? Ya dua-duanya Mas. Jadi pakannya juga otomatis berbeda dengan sana gitu kan. Terus yang kedua juga perawatannya ya. Perawatannya juga nggak sama kan. Jadi ada trik-trik yang penting bahkan gitu kan, yang saya dulu itu belum ngerti, belum saya pahami gitu kan. Jadi otomatis hasil dari ternak saya pada saat itu ya jauh dari ekspektasi gitu kan. Kalau dulu belinya itu tanya tentang pakannya apa, terus mungkin cara perawatan seperti apa sudah tanya, atau mungkin jenengan hanya beli, lihat peternak sudah sukses, menganggap kita juga akan sukses, atau seperti apa Pak? Ya sekilas seperti itu Mas. Seperti itu gitu kan. Jadi paham saya itu memang gini ya, sebagai pemula tentunya gitu kan. Sebagai pemula.
paham kita itu kan kalau kambing atau domba itu kan makannya rumput gitu kan, makan rumput, terus perawatannya juga gampang gitu kan. Soalnya dulu kan setahu kita ya, banyak peternak konvensional ya, ya kita ngeliat kan sederhana aja kan, cuma perlu ngarit atau angon bahkan gitu kan, tapi hasilnya juga ya nggak terlalu jelek banget gitu kan. Jadi ya kita di awal tuh nggak seperti itu, bawa pulang nanti dikasih jauhan ya kan, kita pelihara kasih makan gitu kan, tapi hasilnya tidak bisa gitu kan, tidak seperti itu gitu kan. Jadi memang ada perlakuan yang harus yang harus kita lakukan gitu kan untuk menunjang pertumbuhan, apalagi dengan kapasitas ya mungkin dibilang udah puluhan gitu kan, puluhan ekor gitu kan. Di awal sudah gebrakannya sudah sangat luar biasa di 50 ekor ya Pak. Gebrakan tapi tidak diimbangi pengetahuan. Ya. Jelas di depan mata sudah kelihatan ruginya gitu Pak. Tapi sempat pesimis gak akan ternak lagi atau gimana Pak? Sudah pernah. Sudah pernah. Jadi dulu tuh ya sempat seperti hampir putus asa gitu kan. Jadi putus asanya itu adalah pada saat masih breeding ya. Masih breeding. Breeding itu kok tidak ada perubahan gitu kan, tidak ada perkembangan gitu kan. Jadi kayak susah payah kita ternak terus menghasilkan cempe gitu kan. Juga pada ujungnya masih terkendala dengan pemasaran ya pada saat itu. Pemasaran gitu kan. Jadi pada itu sempat putus asa. Jadi mau gulung tikar gitu kan. Tapi cuma sudah ada ini Pak kandang yang lama ya? Ya sudah ada. Jadi pada itu sempat putus asa, cuma ada keluarga yang ngasih dorongan motivasi gitu kan. Yang intinya gini, memang belajar itu ya harus susah payah dulu gitu kan. Tahapannya memang sudah seperti ini, memang kebanyakan peternak teman-teman juga yang sekarang sukses pernah mengalami seperti jenengan gitu Pak ya. Betul sekali. Jadi banyak ya peternak senior itu pada saat saya silaturahim ke mereka gitu kan. Jadi mereka itu ngasih motivasi ke saya gitu kan. Pasti mereka tanya, "Sama berapa tahun sudah Mas?" Saya baru 2 tahun, 3 tahun. Ya mereka jawabnya simpel aja gitu. Ya intinya kita harus sabar gitu kan. Ya memang belajar itu seperti itu gitu kan. Ya cuma saya mikirnya gini, pada saat itu gini, saya sudah 3 tahun gitu kan. Ya mungkin boleh dibilang setidaknya ya, jadi dalam durasi waktu 3 tahun itu pasti saya sudah dapat pengalaman. Ya terlepas berapa banyak, setidaknya saya sudah pernah mengalami sendiri lah ya. Jadi saya itu saya nggak cuma sekedar mendengarkan dari cerita orang. Jadi saya itu mengalami sendiri gitu kan, dari beberapa proses dalam waktu 3 tahun itu kan. Jadi saya putus waktu itu ya kenapa enggak gitu kan, maksudnya saya kepingin mencoba sesi lain, tapi tetap dari dalam sisi peternakan kambing juga gitu kan. Dan dari situ saya melihat fattening ya, jadi sempat mempelajari fattening gitu kan. Ya kalau secara teori itu kan dalam durasi yang lebih pendek nanti kita bisa jual hasilnya gitu kan. Nah pada saat itu saya mencoba gitu kan. Jadi untuk breeding tidak saya lanjutkan gitu kan. Nah pada saat itu pindah ke fattening. Sampai sekarang ini gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, ternyata memang setelah saya bandingkan bagi pemula gitu kan khususnya memang lebih sederhana ya dalam daripada breeding gitu kan. Jadi yang pasti itu durasi lebih pendek ya, jadi target kita itu khususnya kalau fattening gini kan yang penting kambingnya gemuk gitu kan ya, gemuk gitu aja kan. Dan dari segi apa ya, perlakuan juga enggak, treatmentnya mas saya enggak ribet seperti breeding gitu kan. Jadi kita datengin bibit ya kan dengan ukuran tertentu gitu kan, nanti kita pelihara berapa bulan,
Jadi intinya pada saat itu patokan saya gimana caranya dalam durasi waktu sekian itu kamu harus gemuk, gitu aja. Tapi tantangannya seperti itu.